Kita hanya tahu sebagian kecil tentang kompleksitas alam. Kemanapun kamu melihat, masih ada hal-hal yang tidak kamu ketahui dan tidak kamu pahami. Selalu ada hal-hal baru untuk diketahui jika kamu mencarinya. Itulah kalimat yang dikatakan David Attenborough, seorang penulis terkenal dari Inggris. Perjalanan kali ini sang pengembara akan menuju Kepulauan Karimun Jawa dari kota Solo dengan rute stasiun Solo Balapan menuju stasiun Semarang Tawang. Dilanjutkan pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju Pelabuhan Legon Bajak Karimun Jawa. Selain itu, sang pengembara juga akan mengeksplor Puro Karimun Jawa dalam waktu singgah 1 hari dengan menggunakan jasa persewaan motor. Berapa low budget yang dihabiskan dan seperti apa serunya perjalanan dan eksplor Karimun Jawa ini? Tetap ikuti terus jejak sang pengembara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat pengembara semua. Pagi ini sang pengembara sudah berada di stasiun Semarang Tawang. Perjalanan pagi ini sang pengembara akan menuju Solo kembali setelah perjalanan mengembara dari Karimun Jawa. Ini merupakan rangkaian cerita perjalanan yang terakhir dari episode mengembara di Karimun Jawa. Perjalanan Semarang menuju Solo pagi ini menggunakan kereta api Banyu Biru. Seperti apa perjalanan sang pengembara menggunakan kereta api Banyu Biru dan berapa budget yang dihabiskan total pada perjalanan ini? Tetap ikuti terus jejak sang pengembara. Jadwal keberangkatan kereta api Banyu Biru pagi dari stasiun Semarang Tawang akan diberangkatkan menuju Solo Balapan pada pukul 6:05. Kereta api Banyu Biru pagi merupakan kereta kelas full ekonomi yang memiliki relasi perjalanan stasiun Semarang Tawang stasiun Solo Balapan PP. Kereta api Banyu Biru pagi menggunakan rangkaian kereta ekonomi premium New Image. Untuk tarifnya sendiri sebesar Rp40.000. Semarang-Solo. Kereta api Banyu Biru pagi akan berhenti di stasiun Alas Tua, Kedung Jati, Telawa, Gundi, Salem, dan stasiun tujuan Solo Balapan. Suasana pagi ini di peron stasiun Semarang Tawang dipenuhi oleh kereta-kereta yang bersiap untuk berangkat. Di jalur 2 tersedia kereta api Argo Merbabu tujuan Gambir. Sementara di jalur 3 tersedia kereta api Kamandaka tujuan Cilacap. Tak berselang lama dari arah barat segera masuk kereta api Tawang Jaya dari Pasar Senen tujuan akhir Semarang Tawang. Jalur 2 stasiun Semarang Tawang diberangkatkan kereta api Argo Merbabu tujuan akhir stasiun Gambir.
Kereta api Argo Merbabu akan mengawali perjalanannya dari Semarang menuju Jakarta. Kereta api Argo Merbabu akan berhenti di Pekalongan, Tegal, Cirebon, hingga stasiun Gambir. Setelah keberangkatan kereta api Argo Merbabu, tak berselang lama dari arah barat persiapan masuk jalur 1 kereta api Banyu Biru. Kereta api Banyu Biru pagi tujuan Solo Balapan menggunakan rangkaian kereta full economy New Image dengan susunan kursi 22. Perjalanan kereta api Banyu Biru dari stasiun Semarang Tawang menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan akan menempuh jarak sejauh kurang lebih 106 km dan akan ditempuh dalam kurun waktu perjalanan selama 2 jam. Tepat pukul 6:05, kereta api Banyu Biru berangkat dari stasiun Semarang Tawang menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Kereta api Banyu Biru memulai perjalanannya dari kota Semarang menuju kota Solo, di mana perjalanan ini akan melewati beragam pemandangan indah di sepanjang perjalanannya.
Kereta api Banyu Biru perlahan melaju melewati jalur rel yang membentang di atas Kanal Semarang. Fajar baru saja merekah, langit timur menyalakan semburat jingga kemasan yang memantul di permukaan air kanal yang tenang. Riak-riak kecil berkilau diterpa sinar matahari pertama, seolah menyambut laju rangkaian yang gagah membelah pagi. Dari jendela, penumpang bisa melihat bayangan kereta yang ikut beriring di permukaan air, menciptakan pemandangan yang syahdu. Suara roda baja berpadu dengan kicau burung pagi menghadirkan suasana perjalanan yang hangat dan penuh ketenangan. Di balik cahaya lembut matahari terbit, kereta api Banyu Biru terus menapaki rel menuju tujuan, meninggalkan jejak keindahan yang singkat namun tak terlupakan. Tepat pukul 6:16 kereta api Banyu Biru berangkat dari stasiun Alas II untuk melanjutkan perjalanannya kembali menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Deru mesin lokomotif semakin menderu, menandakan kereta semakin cepat berjalan meninggalkan stasiun Alas II. Kereta api Banyu Biru melaju tenang di pagi yang masih berselimut embun. Dari jendela kereta, pemandangan hijau terbentang luas. Perkebunan warga yang rapi berjajar di kanan kiri rel, deretan pohon singkong, hamparan kebun jagung, dan sekali rumpun pisang tampak segar diterpa cahaya matahari yang baru muncul dari ufuk timur. Suara roda kereta berpadu dengan kicau burung yang berterbangan di antara ladang, menghadirkan suasana khas pedesaan yang hangat dan menenangkan. Penumpang yang duduk di dekat jendela seakan diajak menikmati harmoni antara perjalanan kereta dan denyut kehidupan sederhana para petani yang mulai beraktivitas di kebunnya. Kereta api Banyu Biru terus melaju, meninggalkan jejak pagi yang penuh kesejukan dan kesegaran alam. Kereta api Banyu Biru melaju tenang di pagi hari, meninggalkan jejak suara roda yang berpadu dengan kesejukan udara desa. Dari jendela, terlihat ladang warga yang terbentang luas. Hijau segar tersapu sinar matahari yang baru terbit. Petani sudah mulai beraktivitas, ada yang membajak tanah, ada pula yang menyayangi tanaman dengan senyum sederhana. Asap tipis dari dapur rumah penduduk mengepul pelan, menambah kesan hangat suasana pedesaan. Suara lenguhan sapi dan kicau burung berpadu harmonis dengan deru lokomotif, seakan menyambut perjalanan kereta api Banyu Biru yang melintas, membawa cerita dari sudut kampung menuju tujuan yang lebih jauh. Kereta api Banyu Biru perlahan mengurangi lajunya ketika memasuki jalur stasiun Kedung Jati pada pagi hari. Sinar matahari yang hangat menembus celah pepohonan di sekitar stasiun, menciptakan bayangan panjang yang indah di peron tua bersejarah itu. Dari kejauhan, suara roda besi yang bergesekan dengan rel semakin melemah, berganti dengan derit rem yang khas. Tepat pukul 6:40, perjalanan kereta api Banyu Biru tiba dan berhenti di stasiun Kedung Jati. Di stasiun Kedung Jati, kereta api Banyu Biru bertemu dengan kereta api Joglo Semargerto
dari Solo tujuan Semarang, Pekalongan, Tegal sampai dengan Purwokerto. Kereta api Banyu Biru melaju dengan tenang, roda-rodanya berdentang teratur di atas rel besi yang memanjang jauh ke depan. Dari balik jendela terbentang pemandangan hutan jati yang gagah berdiri. Batang-batangnya menjulang lurus, menciptakan bayang-bayang panjang di antara cahaya matahari yang tembus ke sela-sela daun. Suasana terasa teduh, seolah kereta sedang menembus koridor alami yang penuh ketenangan. Tak lama kemudian, hamparan perkebunan warga mulai tampak. Lahan hijau dengan tanaman singkong, jagung, dan sayur-sayuran berbaris rapi, menyuguhkan pemandangan sederhana namun indah. Sesekali tampak para petani yang melambaikan tangan sambil tersenyum, menyambut laju kereta yang melintas di tengah aktivitas mereka. Di dalam kereta, penumpang terbuai oleh kesejukan alam luar. Perjalanan ini seakan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga menikmati potongan-potongan panorama pedesaan dan hutan yang menenangkan hati. Kereta api Banyu Biru terus melaju meninggalkan stasiun. Rodanya berderit lembut di atas rel yang memanjang jauh ke depan. Di sisi kiri kanan, hamparan persawahan terbentang luas. Tak lama kemudian, pemandangan berubah. Jalur rel membawa kereta masuk ke kawasan pemukiman. Di dalam kereta, penumpang menikmati perjalanan dengan pandangan terarah keluar jendela, merasakan kontras indah antara alam persawahan yang tenang dan hiruk-pikuk pemukiman yang penuh kehidupan. Perjalanan kereta api Banyu Biru pun seakan menjadi kisah panjang yang menyatukan keheningan desa dengan denyut nadi masyarakat. Tepat pukul 8:05, perjalanan kereta api Banyu Biru tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Akhirnya, tepat pada pagi hari itu, perjalanan kereta api Banyu Biru pun mencapai tujuannya. Solo Balapan berdiri anggun sebagai saksi kedatangan para musafir dari berbagai kota, membawa cerita dan tujuan masing-masing. Perjalanan berakhir, namun kisah baru siap mulai di kota budaya ini. Perjalanan ini merupakan sesi terakhir dari episode mengembara di Karimun Jawa. Jadi sobat pengembara semua, untuk tiket transportasi mulai dari kereta api PP sebesar Rp80.000, ojek online Rp8.000, kapal PP sebesar Rp240.000,
sewa motor 150.000, dan penginapan 1 malam 95.000. Total untuk transport sebesar Rp573.000.